Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita berbagi pengalaman masalah obat pelupa. Ya. Ini juga pengalaman saya. Saya pulang kuliah hari terakhir di UGM dulu tahun 85 tabrak. Ya. Buat saya setahun di Jawa dan setahun di Rumah Tengah, Kecamatan Bitung, Nagaraya. Jadi musibah itu sangat syok bagi saya karena menjelang selesai skripsi. Kemudian juga saya di Jawa berobat di 3 rumah sakit, ya. Di Jogja, di Solo, malah rumah sakit Supardah. Kemudian sampai ke rumah tetanus karena salah diagnosa, salah periksa, ya. Jadi shock saya besar sekali. Kemudian banyak mengeluarkan darah. Mungkin gara-gara itu saya jadi pelupa. Setiap berbicara dengan teman ini, saya bicara sebentar, lupa. Harus saya tanya pada teman lawan bicara, apa tadi? Teman bilang ini, saya sambung lagi bicara, ngobrol lagi, lupa lagi, ya. Jadi terus begitu. Seandainya terus begitu, saya tentu tidak bisa jadi guru, ya, atau staf pengajar dosen di universitas. Jadi alhamdulillah waktu di Bitung saya dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang guru sekolah perawat Melabuh. Beliau membawa murid ke tempat saya, kampung saya berobat, ya. Beliau ingin sekali membaca Tajul Muluk yang seperti tadi, ya. Tajul Muluk, tapi beliau ada pesan ayahnya, jangan kamu baca sebelum umur kamu 38, ya. Jadi beliau taati pesan orang tuanya. Jadi waktu mengantar murid itu beliau sudah 40 lebih. Tapi ada hambatan, beliau tidak bisa membaca Jawi, ya. Jawa, ini huruf Jawa, Arab Melayu, atau Jawi, atau bahasa Aceh Jawa. Beliau tidak bisa baca. Jadi datanglah ke rumah tengah di Nagaraya itu, di Tanjung Blang, tempat saya berobat. Jadi di bawah kitab itu kami baca malam-malam dari habis isya sampai jam 4 pagi, ya. Beliau menyalin, ya. Dalam waktu bolak-balik Tajul Muluk itulah saya temukan ada satu bagian, ya, satu halaman yang tidak berapa panjang, khasiat daripada jahi, atau bahasa Aceh halia. Dalam bahasa Melayu disebut juga halia. Mungkin karena ditulis oleh orang Aceh, Syekh Ismail Haji, jadi disebut halia, ya. Jadi salah satu obat daripada jahi adalah penguat ingatan, ya. Khasiat jahi banyak sekali disebut di situ. Tapi yang saya paling ingat karena saya perlukan adalah penguat ingatan. Jadi tulisan itu tak habis satu telunjuk jari, hanya separuh telunjuk, sangat singkat. Tapi langsung saya praktekkan di situ. Saya beli jahi dari kebun orang di sana. Saya tumbuk, kemudian saya peras, saya minum seperti pesan orang itu, kitab itu, ya, Tajul Muluk. Ternyata pedas sekali. Karena itu timbul pikiran saya supaya saya tambah dengan telur, ya. Saya buat telur setengah matang. Jadi untuk mengurangi perih kerongkongan, ya. Jadi praktek itu terus saya lanjutkan waktu saya menyelesaikan skripsi ke Jogja, ya. Tapi sana lain saya buat. Saya minta tolong pembantu asrama Merapi sana. Jadi menumbuk, ya. Menumbuk ke pasar, kemudian
Dah dijemur dah kering, masukkan dalam plastik. Jadi setiap pagi saya minum satu sendok teh. Tapi sudah kering, sudah bersifat tepung. Kemudian sudah saya campur dengan telur setengah matang. Kira-kira 2 bulan saya minum begitu. Jadi penyakit pelupa saya yang sudah sangat berat, alhamdulillah bisa sembuh. Kalau lama-lama kadang kembali, itu tidak saya buat seperti itu lagi, tapi saya beli air jahe dari ibu-ibu penjual jamu, ya. Atau kalau sekarang saya beli di warung kopi karena ada juga air jahe. Jadi berkat adanya kitab itu saya sembuh dari penyakit dan bisa mengajar sampai pensiun sebagai dosen di Siak Kuala, ya. Perlu saya jelaskan juga bahawa kitab yang saya baca punya guru SPK sekolah perawat itu saya kira terbitan Makkah, ya. Lebih lama karena ini Tajul Muluk yang ada pada saya cetakan Kahirah atau Kairo, ya, bahasa aslinya Kahirah, tahun 1938 Masehi. Saya lihat nggak ada masalah khasiat jahe situ, ya. Kemudian Tajul Muluk yang ada sekarang juga cetakan Surabaya juga tidak ada, Jadi